Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 dalam masa Paskah yang ke-7. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keteguhan iman, darah para martirmu telah Engkau jadikan benih iman umat Kristen. Semoga gerejamu yang sudah disuburkan dengan darah Santo Carolus dan kawan-kawan semakin bertumbuh dan menghasilkan panenan berlimpah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga semangat teladan hidup para martirmu, terutama Santo Carolus Luanga dan teman-temannya, dapat menjiwai seluruh kehidupan kami sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, pada peringatan wajib Santo Carolus Luanga dan kawan-kawan martir, diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau
dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita melihat dan mendengar bahwa Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. "Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus dengan pertanyaan yang sama, bukan sekadar karena Petrus pernah menyangkalnya 3 kali, tetapi pertama-tama karena pertanyaan Yesus itu sangat penting. Jawaban atas pertanyaan itu merupakan syarat untuk melaksanakan tugas kegembalaan yang diminta oleh Tuhan Yesus dari Petrus, yaitu "Gembalakanlah domba-dombaku." Kasih Petrus terhadap Yesus itu merupakan syarat utama untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan jawaban Petrus bahwa ia sungguh mencintai, mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya juga harus dipahami dan dimengerti bahwa jawaban itu mengandung konsekuensi yang luar biasa, yaitu harus siap untuk berkorban demi Sang Junjungan, termasuk rela mati demi pewartaan iman itu. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, kita bisa membayangkan kalau menjadi seorang gembala bagi domba-domba Yesus tanpa mengasihi Dia. Sangat pasti gembala itu hanya menjadi orang upahan. Seorang upahan tidak peduli bila ada serigala yang memangsa domba-domba tuannya. Yang penting mereka dapat upah. Pertanyaan yang diajukan sampai 3 kali kepada Petrus lebih mempunyai makna bahwa pertanyaan dan penugasan itu hal yang sangat penting. Jawabannya bukan sekedar pada tataran teoritis, tetapi sungguh diwujudkan dalam kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada Simon Petrus, "Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" sekarang juga ditujukan kepada kita masing-masing. Dengan Yesus menyebut kita masing-masing, Paulus, Yohana, Maria, Clara, dan lain-lain. Pokoknya dengan menyebut nama kita masing-masing. Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segala sesuatu?" Apa jawaban kita? Mungkin kita akan menjawab seperti Simon Petrus, karena kita telah dibaptis menjadi orang Katolik, maka tanpa ragu kita mungkin bahkan pasti menjawab dengan suara lantang, "Ya,
saya mengasihi Yesus, mengasihi engkau lebih daripada segala-galanya. Seandainya pertanyaan ini juga diajukan 3 kali kepada kita oleh Yesus, apa reaksi kita? Apakah kita masih dengan tetap gagah perkasa lantang mengatakan bahwa kita mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya? Dan kalau kita tetap dengan lantang mengatakan bahwa kita sungguh mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya, maka kita perlu bertanya lebih lanjut, benarkah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus dalam segala-galanya dalam kehidupan kita? Karena kalau kita mengatakan bahwa kita sungguh mengasihi Yesus lebih daripada segala-galanya, maka jawaban itu bukan hanya sekedar jawaban yang dangkal, tetapi memiliki konsekuensi yang luar biasa. Mengasihi Yesus lebih daripada segala sesuatu berarti rela untuk berkorban, rela untuk kehilangan apa saja, rela untuk berseberangan dengan siapa saja dengan dunia ini yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita melalui gerejanya yang kudus. Nah, pertanyaan sederhana saja yang perlu kita renungkan secara mendalam. Katakan yang ringan-ringan saja, misalnya pada hari Minggu. 10 perintah Allah atau ajaran gereja mengatakan bahwa wajib hukumnya kita menguduskan hari Tuhan. Maka bayangkanlah kalau pada hari Minggu itu ada hujan deras. Apakah kita sungguh-sungguh mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan melebihi segala-galanya dengan tetap pergi gereja meskipun hujan deras, tapi tidak peduli, tetap karena mengasihi Yesus, rindu untuk bersatu dengan Yesus melalui perayaan Ekaristi, maka apapun yang terjadi, mau hujan, badai, tetap ke gereja. Ataukah ya kita mulai membenarkan diri, wah hujan, itu petir dan sebagainya, lalu akhirnya kita tidak ke gereja. Maka kita bisa melihat di mana-mana, di gereja mana saja, di paroki mana saja, kalau hari Minggu itu hujan, maka gereja sudah pasti kosong melompong. Apakah itu wujud daripada jawaban kita kepada Yesus bahwa kita sungguh mencintai Yesus lebih daripada segala-galanya? Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, maka kita diajak untuk masuk ke dalam kedalaman hati kita masing-masing, dan kita diajak untuk melihat benarkah jawaban ya kepada Yesus itu ada sebuah jawaban yang sungguh-sungguh mendalam dan sanggup untuk memikul segala konsekuensi dari jawaban itu, ataukah jawaban itu hanya sekedar kita ungkapkan karena kebetulan kita sudah menjadi orang Katolik. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita terus membaharui kehidupan beriman kita. Semoga kita mencapai kesempurnaan di dalam Yesus. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.